Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi memberikan tambahan kekuatan. Fenomena ini hampir terjadi di semua tim Asia Tenggara. Baik Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengandalkan pemain keturunan timnas Indonesia. Jadi contoh bagaimana pemain keturunan ini bisa memberikan dampak positif saat berada di timnas. Tentunya hal ini harus didukung dengan peningkatan pemain lokal. Kim Sang-sik menjelaskan saat ini banyak pemain naturalisasi yang hadir. Bahkan, Thailand juga menggunakan hal tersebut meski masih jadi negara terkuat di Asia Tenggara. Tentunya, Gajah Perang juga meningkatkan kualitas pemain lokal mereka agar naik kelas. Saya tahu gelombang naturalisasi pemain di banyak negara Asia Tenggara diterapkan dengan sangat kuat, seperti di tim Thailand, Indonesia, dan Filipina. Jumlah pemain naturalisasi di tim sudah mencapai 80-90% dari skuad. Dengan demikian, kekuatan timnas meningkat sangat cepat, kata Kim Sang-sik dilansir bolasport.com dari laman Twitter. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini menilai bahwa pada suatu saat ini, fenomena tersebut akan menjadi bom waktu. Namun saat ini, dia memilih fokus mempersiapkan tim jelang ASEAN Cup 2024. Ajang tersebut akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Apalagi mereka memasang target tinggi di ajang tersebut. Saya juga khawatir dengan naturalisasi tim-tim di atas dengan tim Vietnam. Namun, waktu yang tersisa untuk mempersiapkan Piala ASEAN 2024 yang akan digelar pada Desember mendatang sudah tak banyak lagi. Lanjutnya, Kim menegaskan bahwa saat ini dia akan memaksimalkan semua potensi Golden Star. Menurutnya, mereka akan bisa memberikan bukti bahwa Vietnam masih bisa bersaing dengan tim kuat ASEAN. Oleh karena itu, tugas saya adalah fokus pada peningkatan semangat solidaritas, keahlian, dan kohesi tim Vietnam. Tim Vietnam merupakan tim yang berusaha dan berjuang keras demi bendera negara, tutupnya. Seakan tidak peduli kritik dan nyinyiran media asing, PSSI semakin serius dalam mencari pemain naturalisasi yang bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Beberapa nama kini berada dalam waiting list dan menjadi incaran untuk bergabung dengan tim. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kualitas timnas Indonesia yang beberapa waktu belakangan ini menunjukkan perkembangan signifikan. Lantas siapa saja yang menjadi kandidat potensial untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Rian Flamingo, bek PSV Eindhoven ini menjadi sorotan setelah namanya masuk dalam waiting list timnas Indonesia. Ryan Flamingo, yang memiliki darah keturunan Jawa dari nenek moyangnya di Suriname, berpotensi menjadi salah satu pemain naturalisasi. Namun, peluangnya terganjal aturan FIFA yang mensyaratkan garis keturunan maksimal harus mencapai kakek atau nenek. Sementara Flamingo hanya memiliki garis keturunan hingga buyutnya. Satu-satunya cara untuk memperkuat timnas Indonesia adalah jika Flamingo bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Million Man Hoof, pemain sayap yang saat ini membela Stoke City ini, juga menjadi kandidat naturalisasi. Nama Million Man Hoof kembali mencuat setelah akun Instagram @footballprimer menyebut peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam bio Instagramnya, Man Hoof menunjukkan asal keturunannya, termasuk Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dengan kualitasnya di sektor sayap lini serang, Man Hoof diharapkan bisa memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Gelandang milik Royal Antwerp, Jairo Riedewald, juga semakin dekat dengan kemungkinan membela timnas Indonesia. Jurnalis Belanda Denny van Laar mengonfirmasi bahwa Riedewald sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, ungkap van Laar, yang menunjukkan optimisme mengenai kemungkinan Riedewald memperkuat timnas Indonesia.